Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wegi Putri Makiawati dengan NIM 2314019, mahasiswi Prodi PGSD semester Gasal 2023-2024. Hari ini saya akan menyampaikan materi melalui video tentang keberagaman anak. Sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan Universitas Trilogi yang diampu oleh Ibu Febrianti Yuli Satriani. Mari simak videonya. Keberagaman adalah suatu kondisi yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Lalu, apa yang dimaksud dengan keberagaman anak? Keberagaman anak mencakup perbedaan dalam hal latar belakang seperti budaya, agama, sosial ekonomi, kemampuan akademik, minat, dan gaya belajar dalam mempengaruhi belajarnya. Serta menyadari bahwa setiap anak merupakan individu yang unik dan berbeda dalam kelas yang beragam. Sebagai pendidik, penting untuk mengakui, menghormati, dan memanfaatkan keberagaman kelas ini, serta harus menghadapi tantangan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lalu, yang dimaksud dengan dampak budaya dalam pembelajaran itu apa sih, teman-teman? Budaya adalah sikap dan cara hidup yang dimiliki bersama atau sekelompok orang yang prosesnya terjadi secara turun-temurun, sehingga diwariskan untuk generasi selanjutnya. Budaya terbentuk dari unsur yang rumit, termasuk di dalamnya ada sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, prakakas, pakaian, bangunan, dan karya seni, sehingga menjadi ciri khas atau pembeda dengan yang lainnya. Perkembangan budaya di Indonesia saat ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering disingkat dengan IPTEK yang sangat pesat saat ini. Bahkan, tingkat ekonomi dan sosial turut mempengaruhi budaya kita di Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahwa pendidikan lahir seiring dengan keberadaan manusia. Bahkan, dalam proses pembentukan masyarakat, pendidikan juga ikut andil untuk menyumbangkan poin-poin penyangga masyarakat. Sebagai sistem pengetahuan dan gagasan, kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat adalah kekuatan yang tidak nampak atau invisible power, yang mampu mengiringi dan mengarahkan manusia mendukung kebudayaan itu untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan pengetahuan dan gagasan yang telah menjadi milik masyarakat tersebut. Dampak budaya pada pengajaran dan pembelajaran. Pada masa anak-anak memasuki sekolah, mereka biasanya telah menyerap beberapa aspek budaya di tempat mereka dibesarkan, seperti bahasa, keyakinan, sikap, cara berperilaku, cara berpakaian, dan kesukaan akan makanan. Dan yang banyak terjadi sekarang yaitu banyak anak-anak yang dipengaruhi oleh beberapa budaya lain, karena memang pada dasarnya seorang anak itu dipengaruhi oleh beberapa budaya. Di sini akan saya berikan contoh beberapa dampak budaya asing terhadap peserta didik. Contoh yang pertama yaitu semakin cepatnya penguasaan teknologi oleh kalangan pelajar di Indonesia. Yang kedua, proses pembelajaran dengan menggunakan homeschooling. Yang ketiga, menggunakan bahasa asing. Yang keempat, mengenal budaya asing sebagai ruang pembelajaran. Selanjutnya, ada pengaruh sosial ekonomi terhadap perkembangan anak. Mengapa sih hal tersebut mempengaruhi? Karena dari sisi pekerjaan dan pendapatan yang diperoleh oleh orang tua akan mempengaruhi bagaimana orang tua mengatur pemenuhan kebutuhan sang anak. Dengan perbedaan sosial ekonomi tersebut juga dapat mempengaruhi prestasi belajar siswanya di sekolah. Para pakar sosiologis mendefinisikan kelas sosial atau status sosial ekonomi berdasarkan hasil penghasilan, pekerjaan, pendidikan, dan gengsi seseorang dalam masyarakat. Faktor-faktor ini cenderung berjalan beriringan, sehingga status sosial ekonomi paling sering diukur sebagai kombinasi penghasilan dan jangka waktu pendidikan individu tersebut. Perbedaan status ekonomi mungkin akan memberikan dampak terhadap kompetensi belajar di kelas. Namun, perbedaan ini hanya berlaku rata-rata. Banyak orang tua, kelas pekerja, dan kelas bawah mempunyai pekerjaan yang luar biasa untuk mendukung keberhasilan anak-anak mereka di sekolah. Selanjutnya, pengaruh suku bangsa dan ras terhadap pengalaman sekolah anak. Faktor utama budaya di mana siswa akan dibesarkan berdasarkan asal-usul etnis mereka. Kelompok etnis adalah kelompok yang menjadi tempat yang mempunyai rasa identitas bersama. Biasanya, karena tempat asal yang sama, agama, atau ras. Ras biasanya merujuk ke karakteristik fisik seperti jenis warna kulit.
Pembahasan yang terakhir ada pengaruh keberagaman gender. Jenis kelamin seorang siswa merupakan suatu ciri yang terlihat dan abadi. Gender lebih merujuk pada karakteristik seseorang sebagai pria atau wanita. Namun, sampai saat kini, para ilmuwan belum bisa mempatenkan bahwa perbedaan gender dapat mempengaruhi pencapaian dan pengalaman siswa di sekolah.